Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Martina dari Fakultas Kesehatan Masyarakat dengan NIM 18111015010. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penanggulangan GASI. Untuk jurnal yang pertama, tentang pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan, sikap, dan praktik wanita usia subur tentang gangguan akibat kekurangan iodium. Dengan pembahasan yang pertama, pendahuluan, tujuan, metode, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Wanita subur dan ibu hamil membutuhkan iodium yang cukup untuk mempersiapkan kehamilan dan perkembangan janin. Salah satu penyebab kekurangan iodium di beberapa negara adalah rendahnya pengetahuan tentang GASI dan kurangnya strategi komunikasi untuk meningkatkan pengetahuan tentang GASI. Di Indonesia, hasil Riskesdas tahun 2013 menyebutkan nilai median urinary iodine content pada wanita usia subur sebesar 187 mikrogram per liter, ibu hamil 163 mikrogram per liter, dan ibu menyusui 164 mikrogram per liter. Selain itu, pada wanita usia subur usia 15-49 tahun, risiko kekurangan iodium sebesar 22,1%, pada ibu hamil 24,3%, dan pada ibu menyusui sebesar 23,9%. Pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam menyelesaikan masalah tentang GASI. Tahapan yang dilakukan meliputi identifikasi masalah yang dihadapi, identifikasi potensi yang dimiliki, merencanakan dan melakukan pemecahan dengan memanfaatkan potensi setempat. Kedua, tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur pengaruh model pemberdayaan masyarakat terhadap pengetahuan, sikap, dan praktik wanita usia subur tentang GASI yang dilakukan pada tahun 2016. Metode pelaksanaan. Jenis penelitian ini adalah quasi eksperimen dengan rancangan pre-test dan post-test control group design. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif sesuai lokasi pengembangan model penanggulangan GASI. Populasi dalam penelitian ini adalah wanita usia subur yang mengikuti kegiatan posyandu di setiap dusun di daerah Pulau Saren. Sampel adalah wanita usia subur yang mengikuti kegiatan posyandu di setiap dusun yang dipilih secara simple random sampling. Penelitian ini dilakukan mulai Januari sampai dengan Desember 2016. Sampel adalah 47 wanita usia subur sebagai kelompok intervensi dan 47 wanita usia subur sebagai kelompok kontrol yang berpartisipasi dalam kegiatan posyandu di setiap dusun. Intervensi dalam penelitian ini adalah penerapan model pemberdayaan masyarakat meliputi 3 kegiatan. Yang pertama, penyuluhan mengenai GASI kepada wanita usia subur, pemantauan garam beriodium, dan pengenalan tanda kasus GASI dengan neonatal hypothyroid index. Intervensi dilakukan dalam jangka waktu 6 bulan. Tiap kegiatan dilakukan sebanyak 2 kali pada Mei dan November 2016. Untuk hasil, yang pertama, penyuluhan oleh kader kesehatan pada wanita usia subur di posyandu. Pada penyuluhan tahap 1, sebagian kader belum memanfaatkan media lembar balik secara maksimal, dan sebagian diantaranya memilih membuka buku saku buku pintar GASI saat menyuluh atau kurang memahami isi materi. Pada penyuluhan tahap kedua, kader penyuluh adalah kader yang sama pada tahap pertama. Secara umum, sebuah kader di 7 dusun telah mampu memberikan penyuluhan lebih baik daripada penyuluhan di tahap pertama. Kemudian yang kedua, pengenalan tanda kasus GASI. Dalam pengenalan terhadap kasus GASI ini, kader melakukan di posyandu dengan mengisi formulir NHI disertai dengan gambar bantu. Ibu bayi antusias menunggu giliran anaknya dapat diperiksa oleh kader kesehatan. Dalam kegiatan ini, tidak ditemukan bayi yang mengarah pada kasus GASI. Kemudian ketiga adalah pembahasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur
pengaruh model pemberdayaan masyarakat terhadap pengetahuan, sikap, praktik wanita usia subur tentang GAKI. Model pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan GAKI yang telah dikembangkan pada tahun sebelumnya terdiri atas 3 kegiatan, yaitu penyuluhan mengenai GAKI kepada wanita usia subur, pemantauan garam beriodium, dan pengenalan kasus GAKI. Kegiatan penyuluhan di Posyandu dilakukan oleh kader yang telah dilatih oleh bidan desa. Media bantu dalam kegiatan penyuluhan adalah buku saku dan lembar balik yang telah dikembangkan oleh peneliti. Penyuluhan dilakukan 2 kali dengan jarak 6 bulan di antara penyuluhan pertama ke penyuluhan kedua. Kemampuan kader dalam menyampaikan materi dan menggunakan media buku saku dan lembar balik pada tahap kedua lebih baik dibandingkan tahap pertama. Kegiatan pemantauan garam dilakukan di tingkat rumah tangga oleh kader dan di tingkat pedagang atau warung dusun oleh kepala dusun. Pengenalan tanda kasus GAKI terhadap bayi usia kurang dari 12 bulan dilakukan oleh kader kesehatan. Kemudian yang keempat ada kesimpulan. Model pemberdayaan masyarakat untuk penanggulangan GAKI berpengaruh terhadap peningkatan pengetahuan praktik wanita usia subur tentang GAKI, tetapi tidak berpengaruh kepada sikap wanita usia subur tentang GAKI. Kemudian untuk jurnal yang kedua adalah penyuluhan dan uji kandungan iodium pada garam tingkat rumah tangga di wilayah pesisir Abeli, Kota Kendari. Dengan pembahasan yang pertama pendahuluan, ada metode, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Untuk yang pertama pendahuluan. Gangguan akibat kekurangan iodium merupakan salah satu masalah gizi yang dihadapi Indonesia. Gangguan akibat kekurangan iodium mengancam kualitas sumber daya manusia karena mempunyai potensi menurunkan tingkat kecerdasan. Akibat kekurangan iodium, salah satunya adalah fortifikasi garam, yaitu garam beriodium. Ini merupakan upaya pemerintah untuk menanggulangi gangguan akibat kekurangan iodium, salah satunya fortifikasi garam. Namun di pelaksanaannya masih banyak dihadapi kendala seperti rendahnya mutu dan belum memadai jumlah masyarakat yang mengonsumsi garam beriodium, antara lain disebabkan karena distribusi garam beriodium belum rata, belum seluruh garam yang beredar di masyarakat mengandung iodium, dan perbedaan harga garam beriodium yang cenderung lebih mahal, serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi garam beriodium dan cara mengonsumsi yang baik dan benar. Kemudian untuk metode, kegiatan ini terdiri dari tahap persiapan dan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pada tahap persiapan dilakukan survei masyarakat, pengurusan administrasi dan perizinan, penyusunan materi penyuluhan serta persiapan alat yang digunakan untuk kandungan iodium. Pada tahap pelaksanaan dilakukan penyuluhan kesehatan tentang garam beriodium dengan bentuk ceramah, praktik uji kandungan iodium pada garam tingkat rumah tangga, serta diskusi dan tanya jawab tentang garam beriodium. Kemudian metode pelaksanaannya, indikator keberhasilan dari kegiatan pengabdian ini yaitu meningkatnya pengetahuan masyarakat sasaran tentang garam beriodium serta meningkatnya penerapan ipteks masyarakat sasaran tentang cara penggunaan garam beriodium yang benar dan cara membedakan garam yang beriodium yang layak dikonsumsi. Kegiatan pengabdian ini kepada masyarakat dilakukan pada bulan Agustus 2019 bertempat di Kelurahan Abeli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari. Sasarannya adalah para ibu, karena ibu yang mengolah dan mempersiapkan makanan di tingkat rumah tangga, serta yang membimbing anak-anak dan keluarganya sehingga diharapkan dapat menyebarkan informasi pada kegiatan pengabdian ini. Kemudian hasil dan pembahasan. Untuk yang pertama, penyuluhan kesehatan tentang garam beriodium. Sebelum kegiatan penyuluhan berlangsung, dilakukan pre-test dan post-test pada peserta yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang manfaat konsumsi garam beriodium
dampak kekurangan iodium, dan cara penggunaan garam beriodium yang benar. Kegiatan penyuluhan kesehatan tentang garam beriodium dilakukan oleh narasumber yang berasal dari tim pengabdian SKM WHO. Kemudian yang kedua, ada uji kandungan iodium pada garam tingkat rumah tangga. Kegiatan ini melakukan uji kandungan iodium pada garam yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat pesisir Abeli. Tujuannya untuk mengetahui perbedaan garam yang memiliki iodium yang baik, serta untuk mengetahui garam yang layak dikonsumsi dengan kadar iodium yang dianjurkan oleh pemerintah. Kegiatan uji kandungan iodium pada garam dilakukan oleh tim pengabdian SKM WHO. Alat dan bahan yang digunakan yaitu garam dan tes kit iodium. Tata cara pengujiannya adalah ambil 1-2 sendok teh garam dan letakkan pada piring putih. Lalu teteskan larutan tes kit iodium atau reagen A banyak 2 tetes dan pada tempat tetesan tersebut. Teteskan tes kit iodium reagen B yang sudah dikocok sebanyak 2 tetes. Kemudian warna yang timbul pada garam dibandingkan dengan warna yang cocok pada indikator perkiraan konsentrasi iodium dan garam. Kemudian untuk yang ketiga ada diskusi tentang garam beriodium. Kegiatan ini adalah sesi diskusi dan tanya jawab antar peserta yang berasal dari masyarakat pesisir Albeli dan tim pengabdian SKM WHO. Masyarakat yang menghadiri penyuluhan dan uji kandungan iodium pada garam diperbolehkan menanyakan berbagai hal terkait garam beriodium dan kemudian dijawab oleh tim SKM WHO. Setelah sesi tanya jawab berakhir, dilakukan post-test pada para peserta kegiatan yang bertujuan untuk mengukur apakah kegiatan pengabdian berhasil atau tidak. Kemudian untuk yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari kegiatan ini yaitu pelaksanaan kegiatan pengabdian mencakup penyuluhan kesehatan tentang garam beriodium, uji kandungan iodium pada garam tingkat rumah tangga, serta diskusi atau tanya jawab tentang garam beriodium. Analisis statistik menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan pengetahuan masyarakat sasaran sebelum dan sesudah penyuluhan dan uji kandungan iodium pada garam tingkat rumah tangga di wilayah pesisir Abeli, Kota Kendari dengan p-value sama dengan 0,661. Masyarakat pesisir Abeli umumnya mengonsumsi garam merek DP dengan 20-30 ppm, GM mulai dari 20-30 ppm dan JM 20-27 ppm. Saran dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu diharapkan masyarakat mengonsumsi garam beriodium secara benar, yaitu garam dimaksudkan dalam makanan setelah proses pemasakan dan kompor dimatikan. Serta pihak puskesmas dan dinas kesehatan Kota Kendari perlu melakukan pengujian terhadap garam yang dikonsumsi masyarakat secara berkala, sehingga masyarakat dapat mengonsumsi garam beriodium yang layak dikonsumsi sesuai standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.